wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul Qur'an, wa syahrul mubarak, wa syahrul maghfirah. Salatan dan ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in insyaallah. Dan terima kasih kepada para jemaah yang sudah meluangkan waktu bisa istirahat. Kita menyempatkan diri untuk mendengarkan kajian yang diselenggarakan oleh DKM. Semoga ini menjadi bagian daripada amalan jariah insyaallah. Jamaah sekalian, kita hari ini berada pada bulan di mana Al-Quran diturunkan, di mana jihad pertama kali diadakan, yaitu perang Badar. Bulan Ramadan syaratnya itu datang pada bulan Sa'ban, tahun kedua setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Peristiwa turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun adalah dilatar belakangi oleh ejekan daripada Bani Israil dan Nasrani yang mereka senantiasa mengejek kepada para kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya ajaran Muhammad adalah menunjuk tingkat daripada ajaran Bani Israil. Kita lihat misalnya tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, kemudian didapati orang-orang dari Bani Israil sedang berkumpul-kumpul, kemudian Rasulullah menanyakan mereka sedang ngapain. Kemudian dijawab oleh penduduk Madinah, karena Madinah dan di penduduk Madinah orang Bani Israil dan orang Arab dan Nasrani dulu sudah rapat bermuamalah, sehingga antara satu sama lain mereka sudah saling mengetahui kegiatan ibadah mereka masing-masing. Kemudian orang dari Ansar menjawab, mereka sedang berpuasa Asyura karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari bahtera dan dari kejaran Fir'aun pada hari itu. Kemudian kata Rasulullah, antum ahad minkum, kalian lebih berhak puasa pada bulan hari itu daripada Bani Israil. Karena orang Islam itu adalah mengikuti juga agama daripada agama-agama terdahulu. Kita lihat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, ini adalah al-Quran yang dipanggil adalah seluruhnya, baik yang imannya kuat maupun imannya yang baru. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sini ada syiyam, ada shaum. Perbedaannya antara shaum dan syiyam, kalau shaum itu dia umum. Misalnya Maryam, wa inni nadartu as-shaum lirrahman, saya bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara. Ini kan peristiwa yang sangat besar di dalam Islam. Ketika itu
Maryam mengandung, kemudian melahirkan, kemudian tidak balik ke kotanya. Karena Maryam adalah orang yang dikenal sebagai wanita solehah dan dari keluarga yang tepat dan dididik agama, maka orang-orang pada ini katanya orang beriman, kok hamil di luar nikah, katanya orang solehah, kok bisa punya anak tidak punya bapak. Akhirnya karena Maryam tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya dia memutuskan untuk diam. Itu namanya shock. Ada Asia itu dia lebih kepada ketentuan yang tertentu. Kita ketentuannya misalnya puasa itu dimulai dari waktu imsak sebelum subuh atau waktu subuh. Kemudian tidak boleh makan dan tidak boleh minum dan tidak boleh bersenggama dengan istri. Kemudian bukanya juga tertentu ketika sudah azan maghrib. Di antara waktu subuh dan maghrib itu ada ketentuan. Al-imsak artinya menahan, itu bukan hanya menahan sesuatu yang diharamkan, tapi juga menahan sesuatu yang diharamkan. Akal, wal jima, halal. Makan dan minum itu adalah hal-hal yang diharamkan di hari-hari umum. Tetapi pada bulan puasa diharamkan. Makanya al-imsak maknanya di situ adalah mani'an. Artinya sesuatu yang bisa mengenyangkan. Mengenyangkan maksudnya merokok kok gak kenyang, tapi kan puas. Makanya meskipun mahal-mahal kayak cukainya kita karena kita ada kepuasan. Lagi punya Asia kalau kutiba ala alladziina min qablikum sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat kamu terdahulu la'allakum tattaqun agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini adalah daripada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai nanti ketika kita sudah selesai puasa, itu ada ayat 186 yang di situ Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau hamba-hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, katakan aku ini dekat. Uji budak pada ibadah, saya akan mengabulkan seluruh doa-doa kaum muslimin atau orang-orang yang bertakwa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka memenuhi perintahku. Perintahnya tadi di surat Al-Baqarah ayat 2 mulai dari alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi itu sampai 5 ayat. Itu menjelaskan kondisi orang beriman dan orang bertakwa. Falyastajibu. Kewajibannya itu apa? Yang pertama puasa, kemudian rukun Islam dilaksanakan dan rukun iman dijalankan. Maka wal yu'minu billa'annahum yarshudun, dan beriman kepadaku agar engkau memperoleh kebenaran atau memperoleh petunjuk. Tetapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Artinya kita menjadi seorang yang katakan wali ya, Qurannya semuanya terijabah. Maka ada ayat sebelumnya yang harus kita penuhi dulu. Jadi bagaimana orang itu bisa menjadi wali? Bagaimana orang itu doanya terkabulkan? Itu ayat di surat Al-Baqarah yang sama menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk melaksanakan qisas. Jadi qisas itu adalah hukum sosial. Ya, hukum sosial. Al-qurbu bil qurbi wal amdu bil amdi wal unta bil unta. Yang merdeka dengan yang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Ini ayat ini bukan tentang individu, tetapi
tentang golongan. Ya, misalnya begini, kisos. Ya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos. Filter dalam peperangan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, wal abdu bil abdi, dan hamba saya dengan hamba saya. Wal unta bil unta, dan perempuan dengan perempuan. Pertanyaannya begini, kalau yang membunuh perempuan yang dibunuh laki-laki, maka ganti kisosnya siapa? Kalau yang membunuh perempuan yang dibunuh laki-laki atau sebaliknya, yang membunuh laki-laki kemudian yang dibunuh perempuan, yang dibunuh siapa? Yang dikisos. Kira-kira siapa? Kamu dari ayat ini. Wal-unta bil-unta, perempuan dengan perempuan. Al-hurru bil-hurri, yang merdeka dengan merdeka. Wal-abdu bil-abdi, ini gaya yang beda. Jadi ayat ini, sekali lagi, jadi ayat ini dalam surat Al-Baqarah ini memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk melaksanakan kisos dalam sebuah peperangan. Al-hurru bil-hurri, yang merdeka dengan merdeka, wal-abdu bil-abdi, yang hamba dengan hamba, wal-unta bil unta, perempuan dengan perempuan. Misalnya begini, di zaman Rasulullah itu ada misalnya budak membunuh orang yang merdeka. Misalnya kita membunuh majikannya, nanti yang dikisos siapa? Bilangnya atau orang yang merdeka lagi? Karena di sini kalimatnya kan al-hurru bil hurri, yang merdeka kisosnya itu dengan orang merdeka. Atau lebih gampangnya gini, misalnya saya membunuh perempuan, saya laki-laki membunuh perempuan, berarti kan laki-laki dan laki-laki kan? Yang perempuan dan perempuan. Yang dibunuh itu istri saya atau saya? Gampangnya gitu. Pokoknya gitu. Itu tidak berlaku di ayat ini, tidak berlaku ya. Tapi ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya kisos itu dengan sesuatu misalnya di dalam Al-Maidah, al-ain bil ain, wal bil am, dan selanjutnya itu untuk persoalan. Tapi ayat ini adalah ayat berkaitan dengan kenegaraan. Jadi misalnya dari kaum apa, dari Quraisy misalnya bunuh orang Ansor, maka berlaku. Kalau yang dibunuh adalah laki-laki dan dibunuh adalah perempuan, maka kaum Ansor minta satu perempuan untuk dibunuh atau ditawan. Begitu ya. Nah, ini adalah ayat yang masih berkaitan dengan tentang puasa. Artinya di dalam negara kita itu harus benar, harus taat. Jadi taat itu ada beberapa macam. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, kemudian taat kepada pemimpin kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Maka agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa yang benar, itu yang pertama kita menjalankan rukun Islam dan rukun iman terlebih dahulu. Rukun Islam itu sudah ditentukan oleh agama, kemudian penjelasannya adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai, urusan agama selesai. Yang disampaikan dengan Rasulullah dan Allah sama, dijalankan semua. Kemudian perintah dari agama selama tidak ada perintah dari pemerintah, selama tidak bertentangan dengan agama, maka wajib untuk dilaksanakan. Tetapi perintah dari negara yang bertentangan dengan agama, maka wajib untuk ditinggalkan. Karena la ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada manusia, kepada makhluk untuk memaksiatkan ya, atau untuk melaksanakan maksiat terhadap hukum Allah. Ya. Maka puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa dan doa kita diijabah, itu ada 3 tahapan. Yang pertama taat kepada Allah,
taat kepada Rasulullah, lalu taat kepada pemerintah. Diwajibkan para pengendara motor memakai helm. Di hari-hari biasa mungkin boleh kita tidak memakai helm, tetapi di waktu puasa kita itu harus taat. Tidak boleh melanggar lampu merah. Di bulan puasa itu harus. Karena asyamu junah, riwayat Muslim itu yang saya sebutkan, asyamu junah. Orang yang berpuasa, puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Kalau waktu wala jahilun dan lain sebagainya. Kita tidak boleh melakukan kejahatan, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Misalnya perkataan kasar atau perkataan yang bisa menimbulkan pertengkaran misalnya, atau status-status media sosial yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Di hari biasa tidak boleh, apalagi di bulan puasa. Hanya kalau bulan puasa ini diem. Kalau bulan puasa kerja tadi diem. Kemudian Ramadan sendiri itu maknanya adalah panas. Karena pada bulan itu, jadi sirkulasi di Arab itu, saya ke Mesir itu tahun 2003. Waktu itu lagi dingin-dinginnya. Kemudian tahun 2010 itu panas pada bulan puasa. Jadi saya datang tahun 2003 itu puasanya musim dingin. Kemudian tahun 2010 puasanya musim panas. Nah, puasa pada waktu itu ketika disyariatkannya puasa adalah pada musim panas, maka disebut Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Di Arab itu biasa misalnya kita meletakkan kertas di meja kemudian terbakar oleh lilin, maka sebutannya Ramadan yuqasul binnar. Kertas itu terbakar oleh api. Jadi makna Ramadan itu karena waktu itu panasnya sangat. Kemudian atas peristiwa puasa ini sendiri, maka ulama menyebutkan ya memang waktu itu memang panas sekali. Kemudian Ramadan juga bisa menghapuskan segala dosa-dosa. Maka makna Ramadan itu diartikan bulan yang bisa menghapuskan atau membakar semua kejelekan-kejelekan. Kita ilustrasikan. Setiap kita melaksanakan sebuah kejahatan atau keburukan, maka di situ ada satu titik, ya, nuktoh. Semakin banyak keburukan, maka nuktoh itu semakin banyak. Pena itu dia bisa leleh oleh panas. Ya, pena itu misalnya kita coret-coret di kaca misalnya, pakai spidol yang kemarin. Itu kita bisa menghapusnya dengan panas. Nanti dia akan meleleh, dia akan hilang. Maka pada bulan Ramadan, segala dosa-dosa masa lalu itu bisa dihapus dengan berpuasa yang sebenar-benar puasa. Karena orang yang bertakwa itu, dia memang yang pertama melaksanakan semua perintah dan sunnah. Kemudian meninggalkan yang haram, makruh dan sunnah. Maka pada bulan Ramadan itu kita harus menjadi orang yang seperti itu. Jangankan haram, jangankan makruh, subhatnya saja jangan didekati. Maka insya Allah setelah bulan puasa, setelah musim Idul Fitri, kita bisa merayakan sebuah pesta kemenangan, yaitu pesta minal faizin wal faizin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebelum kita diskusi dulu, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan puasa atau
atau dengan yang lain. Kalau saya bisa baca kalau hari ini, misalnya saya jawab, kalau tidak, misalnya saya berikan PR nanti di rumah. Ya, silakan jika pertanyaan berkaitan dengan puasa. Apa sudah menjadi orang yang bertakwa semua? Insyaallah ya. Ya, Pak Bambang, saya mau kita ke Pak Bambang. Sudah mau berpakat. Hukumnya orang yang bekerja misalnya dari kasar misalnya, kemudian dia tidak uang misalnya. Begini, awal perang Badar itu dilakukan sekitar tanggal 27 Ramadan atau 24 Ramadan, hari-hari terakhir puasa, dan mereka sedang berpuasa. Makanya para sahabat itu memilih dekat dengan suhu, sehingga mereka bisa makan dan minum di malam harinya. Ingin saya sampaikan bahwasanya dulu para sahabat yang sakit di perang Badar itu dalam keadaan puasa. Kenapa kita tidak bisa segera bekerja? Insya Allah puasa itu kalau kita diniatkan puasa dengan benar, kemudian malamnya itu kita laksanakan dengan benar, itu bisa. Karena puasa sama dengan maksudnya begini, puasa itu adalah merubah pola makan. Pola makan dari waktu siang menjadi waktu malam. Ada satu diet apa namanya itu, yang polanya itu berpuasa, dan mereka tetap bekerja. Itu apa namanya? Yang dilaksanakan di berpuasa. Dia kan berpuasa setiap hari. Jadi makannya itu dia sebelum siang, kemudian nanti berhenti sebelum malam. Makanya siang, malamnya nggak makan. Polanya itu saja. Kenapa nggak bisa? Karena kita sudah merasa saya akan capek, mesti capek. Ya mesti capek. Kalau tidak kuat, maka begini dari konsep hukumnya. Ketika ada satu perintah, yang satu perintah melakukan kok tidak adalah, yang satu adalah untuk menafkahi orang, menafkahi keluarga, keduanya kan wajib melaksanakan perintah agama dan melaksanakan kewajiban keluarga. Maka kita dahulukan adalah perintah agama. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa memberi nafkah keluarga selama bulan puasa bisa kelaparan, maka ada kursonya. Bagi orang yang bekerja keras, maka bisa membayar fidyah. Tetapi nanti bulan selanjutnya setelah Lebaran tetap berpuasa, membayar kafar. Jadi kalau memang sudah ini sekali, upaya sekali untuk sangat berat, ya, maka ada solusi. Karena puasa itu manfaatnya selain untuk diri kita, juga untuk orang lain. Diri kita yang pertama sehat secara fisik dan secara rohani. Untuk orang lain, biasanya kita yang sering melakukan keburukan terhadap orang lain di bulan puasa, kita terhindar. Biasanya mencuri bulan puasa, biasanya ngomongin orang bulan puasa, ngomongin orang. Jadi puasa itu adalah ibadah yang lingkarannya itu tiga. Satu, untuk diri kita pribadi. Dua, untuk lingkungan. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan Allah. Karena Allah itu sudah menyampaikan di instruksinya, puasa itu urusannya dengan Allah. Jadi orang puasa itu istimewa. Dan puasa itu
semua dari umat terdahulu, baik agama Samawi maupun agama kepercayaan itu melaksanakannya. Ya, agama kepercayaan misalnya agama Jawa ini sakti, dia puasa. Ular dia puasa. Ayam dia puasa. Ular itu katanya ular itu katanya semakin tua semakin bisa jatuh, bisa macam-macam karena puasa. Orang yang pengen sakit minum apa puasa, dia puasa. Kita di komunitas siapa itu pasti puasa sebenarnya orang ini. Jadi puasa itu memang sangat istimewa. Jangankan yang sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan syariat pun itu istimewa. Bagaimana puasa yang tidak sesuai dengan syariat? Puasa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Al-aslu fil ibadah haram. Asal ibadah itu haram. Jadi kalau ada orang puasa dia tidak mendapatkan dalil dari ikutan dari hadis, maka jangan lakukan. Meskipun itu baik, saya baik puasa, tapi jangan lakukan. Ya tapi kalau untuk misalnya ibadah atau kesehatan tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk sesuatu ibadah, itu bukan selain Allah. Man amila amalan laisa alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak memiliki nilai pahala. Jadi itu baik. Berjalan apa mesti puasa. Wali satu di filmnya itu mengerjakan puasa sampai itu. Dan yang lain. Kalau tidak ada, ayo silakan. Bagus ini ya. Jadi boleh tidak kita sudah terawih kemudian melaksanakan sholat tahajud. Begini, budaya terawih itu bukan budaya Rasulullah. Budaya terawih itu bukan budaya Rasulullah. Dan Rasulullah melaksanakan sholat malam berjamaah itu dalam bulan puasa itu hanya sekali. Kemudian selanjutnya tidak keluar lagi. Ya Rasulullah pernah sholat jamaah malam-malam, kemudian pada hari berikutnya para sahabat menunggu, dikira mau sholat lagi, dan itu terjadi di akhir masyarakat di puasa terakhir, 10 terakhir. Kemudian sahabat menunggu, kemudian bentuk rumah Rasulullah, Rasulullah jawab, saya takut puasa ini karena sholat ini diwajibkan atas kami. Jadi begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, karena kita ini lemah-lemah yang jadi setiap kesenangan Rasulullah itu pun dibatasi oleh Rasulullah. Kemudian di zaman Umar baru ada sholat seperti itu, ada sholat tarawih. Ya, riwayatnya banyak, ada yang 23, ada yang 43, 41, 43, ada yang 25, masuk juga banyak. Tapi yang masuk itu 23, 20 sholat tarawih, sholat malam tarawih, kemudian 3 berikutnya. Lalu bagaimana kalau kita misalnya ingin melaksanakan sholat malam? Maka dibolehkan, karena pada bulan Ramadan itu kan apa? Bulan pahala, diberikan pahala. Barang siapa yang melaksanakan perbuatan baik, maka dilipat gandakan 10 dan dikali 70. Itu pada bulan puasa. Berarti berapa? 10 dikali 70. Berapa? 700. Sekali kita melaksanakan sholat, maka dibolehkan. Yang penting witirnya jangan kabur. Witirnya jangan kabur. Sudah tarawihnya witir, nanti sholat malamnya witir lagi. Karena Allah itu fil lain.
tidak ada dua witir dalam satu malam, karena witir itu maknanya ganjil. Kalau misalnya 3 tarawih, kemudian 3 sholat malam, qiyamul lail, maka menjadi 6. Maka boleh kita tarawih 20 rakaat, kemudian yang lain witir kita mundur, kemudian malamnya kita sholat qiyamul lail, kemudian witir di sholat lain. Atau bisa juga tarawih itu witir, sholat malamnya nggak witir lagi. Karena witir tidak boleh double dalam satu malam, hanya satu kali lakukan. Bagaimana kalau witirnya misalnya sholat tarawih 2 nanti ditambah 1 lagi? Tidak boleh. Karena witir itu harus berbarengan. Itu harus berbarengan. Makanya saya memiliki perkataan yang disebut witir itu maknanya adalah ganjil. Maka kalau witir yang dilakukan 2 rakaat kemudian 1 rakaat, maka dia 1 ditambah 2. Maka kata Bismillah solusinya ini tidak pernah disampaikan oleh ulama lain kecuali Bismillah. Maka kata Bismillah, beliau menyampaikan usolli sunatan minal witir. Saya ingat daripada sebagian witir. Sebagian kan ketika 20 lalu 1. Tapi sudah banyak dan ada riwayat yang mengatakan bahwa sholat witir itu 2 salam, itu ada ya? Memang ada. Dan sholat witir yang mengatakan 1 salam itu juga ada. Karena Rasulullah itu melaksanakan sholat dalam ayatnya, dalam hidupnya tidak cuma sekali. Sepanjang hidupnya beliau selalu berpikir. Kullu nabiyyan witir. Seluruh nabi itu melaksanakan sholat witir. Jadi seluruh nabi itu sholat witir. Jadi itu boleh kita melaksanakan sholat yang mulai sholat tarawih. Yang mulai itu dilakukan Rasulullah. Kemudian tarawih dilakukan oleh di zaman Umar bin Khattab. Makanya beliau mengatakan bid'ah hasanah. Ini adalah tidak dinasihkan Rasulullah, tetapi ini adalah baik. Apakah kita mau melaksanakannya yang dijelaskan Rasulullah? Insya Allah seluruh sahabat itu al-ibun dan dijamin masuk surga. Maka mungkin mereka itu melaksanakan membuat perkara dalam masalah agama. Insya Allah boleh 2 rakaat, 11 rakaat. Bahkan di Mesir sana ada yang melaksanakan lebih daripada itu, ada yang 25, ada yang 21. Ya, sudah. Ya, jadi ada orang di masa lampaunya sering bolong-bolong dalam puasa, kemudian setelah sekarang ingin melunasinya, cara fotonya bagaimana. Jadi sebenarnya foto yang disampaikan itu adalah pertama. Jadi misalnya tahun 2000 puasa ini tahun 2005, nanti sebelum puasa tahun 2006 itu yang dibolong-bolongin sudah ditutup-tutupin. Itu secara syariat. Secara yang diajarkan oleh para salafus saleh. Tetapi kalau memang dia tidak pernah sholat kemudian lupa, kemudian ya waktunya kan sudah lalu, punya sudah lalu. Ini kita bisa melaksanakan yang pertama membayar kafar, dan puasa. Setiap puasa sunnah niatkan foto. Niatnya foto niatnya. Kemudian nanti gimana fotonya atau sunnahnya ya nanti Allah yang tentukan. Karena kita kan manusia. Allah yang itu sifat Allah itu satu yang tidak dimiliki oleh manusia. Asyik. Kalau kita punya suku, perbedaan syukur dan sama syukur itu sama. Syukur itu berterima kasih, kalau asyik maha berterima kasih. Itu sifat Allah. Jadi apapun perbuatan kita yang niatnya adalah amal soleh,
insya Allah akan menerimanya. Dan sakral itu kan artinya menampakkan. Sakral itu artinya menampakkan lawannya itu kafar. Kalau kafar itu kafir, itu menunjukkan lawan katanya adalah sakral, menampakkan. Maka apapun yang kita laksanakan yang berkaitan dengan kebaikan, insya Allah Allah akan menampakkannya, akan menerimanya, kemudian akan berdampak pada orang tersebut. Akan ada dampak. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua ya kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha maksudnya ya kita sekarang setelah taubat melaksanakan puasa dengan sebenar-benar puasa. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masa lalu dan akan memberi kabar gembira di masa yang akan datang. Kira-kira cukup saja jadi kalau ini bisa satu nilai itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.